Perkenalkan, Anissa dari Atelier Riri. Kali ini saya bakal ngejelasin sebagai salah satu desainer yang ada di Tentang Esok ini. Saya di sini akan masuk ke bagian rumah di mana tiga anggota keluarga itu hidup dan tinggal di situ untuk melihat bagaimana sih rumahnya itu akan menjadi pusat mereka berkegiatan dari awal. Kemudian pada rumah di sini akan kita bagi tiga, di mana keluarga itu nantinya akan memiliki rumah yang apakah dia memiliki rumah baru atau dia memiliki rumah yang akan di extension atau dia akan memiliki rumah yang harus direprogram ketika musim pandemi seperti sekarang ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumah baru yang akan mereka tinggali dan akan mereka desain dari awal yang bernama Ultimate Home. Nah, di sini ada tiga pilihan rumah yang akan kita desain dan saya adalah bagian dari Ultimate Home tadi. Ultimate Home itu artinya adalah mendefinisikan sebuah rumah yang didesain dari awal dan yang nantinya rumah tersebut sudah mampu mengadaptasi beberapa protokol dan bagaimana sih berkegiatan di dalam rumah tersebut ketika terjadi pandemi atau suatu saat terjadi sesuatu yang mengharuskan kita menjalani protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah ketika masa pandemi. Nah, Ultimate Home di sini hadir dengan desain yang lebih baru dan lebih adaptif untuk menjadi solusi bangunan di masa depan. Nah, sebenarnya kita mulai dari kegiatannya. Kegiatan di sini sebenarnya sama dengan kegiatan yang nantinya biasa dilakukan orang kebanyakan di rumah. Cuma karena kita di sini sudah masuk ke area yang harus steril, jadi kita ketika masuk rumah harus bersih. Jadi ada beberapa ruang-ruang yang akan kita tambahkan di Ultimate Home ini. Nah, kegiatan di sini sebenarnya kita masuk dari siapa sih orang yang akan beraktivitas di situ. Di sini kan ada primary atau orang yang utama yang tinggal di rumah tersebut, yaitu adalah ketiga anggota tadi, ibunya, anaknya, dan juga ayahnya. Kemudian nantinya pasti ada secondary, yaitu dari ART-nya, asisten rumah tangganya, dan kemudian dari ketiga tertiary, yaitu dari tamu atau siapa yang berkunjung ke rumah itu. Nah, aktivitas di sana kalau untuk anggota utama pasti kan mereka sampai di rumah, nah mereka harus sterilizing dulu, mereka harus bersih-bersih dulu sesuai aturan protokol yang udah ada, baru mereka masuk ke area komunal dan beraktivitas di dalam. Nah, kalau lalu mereka baru ke area private untuk istirahat dan lain-lain, area private mereka. Nah, terus kalau untuk si secondary atau si asisten rumah tangga itu, dia juga harus melewati sterilizing dulu, baru dia bisa berkegiatan di area cleaning, laundry, cooking, dan lain-lain. Atau juga kalau memang dia tinggal di situ, dia baru ke area private-nya sendiri. Dan ketiga, kalau misalnya ada tamu atau yang berkunjung ke rumah itu, mereka juga harus melalui sterilizing dulu, baru akhirnya dia bisa masuk ke area guest housing atau dia masuk ke area lounge. Nah, setelah itu ada satu lagi ruang yang nantinya akan hadir di Ultimate Home ini karena berdasarkan apa yang udah terjadi kemarin, nantinya ketika seseorang terkena pandemi, dia harus sebelum dia akan dibawa ke rumah sakit atau ke karantina, dan dia bisa dikarantina di rumah dulu selama 14 hari. Akhirnya kita akan menyediakan area ini yang nantinya akan diisi oleh anggota keluarga yang mungkin nanti terkena COVID ini ya. Nah, lalu dari kegiatan-kegiatan tadi kita akan mengorganisasikan ruang-ruang tersebut ke dalam organisasi ruang yang akan terhubung satu sama lain. Nah, dari organisasi ruang ini kita akan membagi areanya menjadi area publik, semi-public, service, quarantine, private, dan juga sterilizing. Dimana ketika orang-orang yang akan masuk ke area-area tadi, pasti di tengah-tengah area tersebut ada area sterilizing room sehingga ruang-ruangnya menjadi bersih dan tidak terpapar oleh bawaan atau virus yang masuk sebelum mereka melewati area sterilizing room. Nah, beranjak dari beberapa aturan-aturan yang ada, dari protokol, dari pemerintah, mengharuskan kita harus social distancing, menjadikan sebuah konsep baru atau ide baru untuk Ultimate Home ini. Jadi, konsep utama yang akan digagas pada Ultimate Home atau rumah baru ini adalah special distancing tapi natural connecting. Jadi, sesuatu yang memiliki
keterbalikan, tapi menjadi sesuatu yang lebih unik. Jadi di mana ruang-ruang tadi yang udah di organization itu akan memiliki ruang-ruang tersendiri dan menjadi bentuk yang spasial tapi yang lebih distancing antar ruang. Namun diikuti oleh connecting dari natural, mulai dari cahaya ataupun dari view atau dari sirkulasi udaranya. Jadi konsep utamanya adalah spatial distancing, natural connecting. Kemudian dari konsep tersebut tadi, dari distancing tadi, akhirnya kita bikin zona-zona ini menjadi zona-zona yang layering, di mana zona-zona tadi akan membentuk sebuah layer-layer tersendiri yang akan dibatasi oleh sirkulasi, namun tetap connecting secara visual dan juga secara lighting dan juga secara sirkulasi. Nah, ini adalah contoh spatial distancing yang menjadikan bangunan ini menjadi layering, di mana makin ke dalam sebuah site itu zonanya akan lebih private. Jadi di luar kita akan menyediakan area sterilizing, terus kemudian area public, kemudian masuk lagi ke area semi public, service, sampai ke area private di ujung dan area quarantine. Nah, layering tadi yang akan menjadikan konsep bagaimana ruang-ruang ini akan membentuk dirinya masing-masing dan menjadikan ruang antar ruang menjadi distance, namun tetap connecting. Oke, dari organisasi ruang yang tadi kita udah susun dan kita langsung kita masukin aja ke dalam site-nya. Nah, dari organisasi ruang itu tadi kita buat perpecahan atau distance melalui pergerakan orang di dalamnya, melalui sirkulasi di dalamnya. Dan dari sirkulasi itu tadi tercipta juga area-area hijau yang nanti akan menjadikan bangunan itu menjadi konsep yang eco building. Nah, kemudian ruang-ruang yang udah ada kita coba masukin sesuai dengan bentuk dari ruang tersebut tadi. Sudah masuk ke area sirkulasi dan ruang tadi, kemudian kita lihat secara exploded dan kita masukkan ke dalam set itu sendiri. Nah, ini ketika ruang telah diisi oleh beberapa furnitur yang tak dimasuk, sehingga kita udah bisa ngeliat nih area sterilize, area public, area semi public, service, kitchen, sampai ke area quarantine, dan juga di lantai 2 nanti akan ada area private. Oke, ini first plan pertama yang nanti akan ada dalam denah. Jadi kita udah bisa lihat di sini ketika kita masuk ke dalam rumah, kita akan melalui area 1, yaitu area sterilize room, di mana di area sterilize room nanti akan kita bahas lebih detail. Setelah itu di belakang sterilize room tadi ada area service area. Jadi area service dan area sterilize room ini akan memiliki konektivitas satu dengan yang lainnya. Nanti akan kita bahas juga masuk ke dalam ruangan. Kemudian ketika dia sudah melewati area sterilize room tadi, dia akan masuk sirkulasi atau pergerakan di dalamnya, dan dia akan melihat ke area nomor 3, yaitu area kitchen, dan juga ada tangga atau sirkulasi vertikal untuk ke atas. Di area nomor 4 di sini ada area lounge untuk guest room atau tamu yang nantinya akan masuk ke dalam site. Nah, di sini guest room kita buat areanya agak keluar agar si guest room ini tidak harus masuk ke dalam area yang lain. Jadi area-area yang lain itu akan menjadi lebih private dan tidak perlu mendapatkan akses untuk si guest room tadi. Nah, kemudian nanti di area 5 itu ada area living dan dining yang akan disatukan. Area ini juga berada di tengah dan menjadi area yang mampu terkoneksi dengan area yang semi public. Kemudian di area 6 ini ada multi-purpose room. Multi-purpose room di sini artinya adalah ruang yang akan memiliki
beberapa kegiatan serbaguna. Bisa jadi dia menjadi area work from home ketika misalnya di masa sekarang ini karena banyak kegiatan work from home, atau dia bisa menjadi area bermain untuk anak ketika misalnya si anak ini tidak bisa kemana di rumah dan tidak bisa keluar gitu. Terus di area belakang kita taruh quarantine room tadi. Kenapa quarantine room tadi ada di belakang? Karena menurut kita sesuai konsep yang di awal, yaitu layering building. Jadi layer terakhir atau layer yang paling ujung kita taruh quarantine room. Jadi si orang yang nantinya akan dikarantina dan misalnya ada anggota yang dikarantina, dia tidak akan masuk ke area-area yang steril yang lain. Jadi nanti akan memiliki akses sendiri untuk masuk ke dalam karantina, ruang karantina itu. Kayak gitu. Kemudian kita masuk, ini adalah aksonometrinya nanti, sebuah bangunan dari denah yang tadi kita lihat secara aksonometri. Oke, kita mulai ngedetailin beberapa area-area yang udah kita bikin. Contohnya adalah area entrance. Area entrance pertama ini menjadi salah satu area yang penting juga, dan kita harus pikirkan bagaimana, karena penyebaran itu juga bisa melalui entrance ini tadi, di mana seseorang masuk dan membawa virus dan menular ke ruang-ruang lain dan anggota-anggota yang lain, dan nantinya itu yang lebih berbahaya. Jadinya di area entrance ini juga kita udah pikirin. Area entrance di sini nanti akan didesain sebuah pintu yang mungkin memiliki material Cooper. Di sini Cooper ini kan menurut penelitian bisa menghilangkan virus, atau virus ini bisa hilang dari material tersebut lebih cepat. Dia kurang lebih 2 jam gitu. Jadinya handle atau sesuatu yang nantinya akan dipegang di area entrance itu akan didesain dengan material Cooper itu sendiri. Nah, kemudian saat ini lagi merebak banget banyak banget permintaan delivery, mulai dari makanan, barang, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menimbulkan penyebaran virus. Untuk itu kita siapin akses di mana si pengirim tadi bisa menaruh barang atau makanan itu di tempat itu dengan di sini kita siapin pedal atau sesuatu yang bisa dia injak dan dia nggak harus buka area itu, atau kita bisa juga desain tapi menggunakan Cooper ini tadi, sehingga nanti seseorang yang akan mengambil tinggal ngambil dan tidak bertemu langsung dengan si pengirim itu tadi. Nah, itu adalah beberapa desain yang bisa kita masukin ke area entrance. Kemudian kita masuk ke area sterilized room. Nah, ini adalah area-area yang sangat penting yang harus kita pikirkan bagaimana seseorang itu bisa bersih saat dia masuk ke dalam rumah. Nah, menurut protokol atau menurut WHO yang sudah menyarankan kita bagaimana tahapan-tahapan kita masuk ke rumah, di sini kita ikutin melalui beberapa ruang yang akan kita desain dan beberapa fitur-fitur yang akan ada di dalam ruang sterilized room ini. Nah, bagaimana sih ketika orang masuk, dia pasti nanti virus itu akan dia bawa melalui baju, melalui sepatu, atau melalui barang-barang yang ada yang menempel pada tubuhnya ketika dia pergi keluar. Nah, maka dari itu hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita masuk rumah adalah kita harus lepas sepatu kita dan kita letakkan di rak shoes yang sudah disiapkan di sini. Nah, rak shoes di sini juga nantinya mungkin bisa didesain dengan material Cooper tadi untuk area surface-nya, sehingga nanti ketika sepatu itu sudah diambil lagi, kuman atau virus yang menempel atau bakteri di situ bisa menghilang dalam waktu 2 jam. Kemudian ketika dia sudah melepas sepatunya, dia harus membersihkan tangannya terlebih dahulu, karena menurut beberapa informasi yang beredar, kita harus mencuci tangan sesering mungkin. Nah, akhirnya kita harus menyiapkan satu wastafel di mana dia bisa cuci tangan di situ. Nah, setelah itu dia pun harus mandi, karena di badannya itu dia pasti menyimpan beberapa banyak kuman dan bakteri dan lain-lain, sehingga kita siapkan area shower di sini untuk dia mandi. Nah, di dalam area shower ada 2 cupboard atau 2 lemari yang memiliki fungsi berbeda. Sesuai tadi yang sudah dijelasin, di mana kita saat masuk ke dalam rumah baju kita juga banyak menempel virus, sehingga kita harus melepaskan baju kotor kita dan kita letakkan di cupboard pertama, tempat area baju kotor itu tadi, sehingga baju itu tidak masuk ke area lain atau ke dalam rumah. Nah, setelah itu di cupboard sebelahnya itu adalah baju bersih. Jadi ketika dia sudah selesai mandi atau sudah membersihkan seluruh badannya, dia akan mengambil baju baru yang bersih dan baru dia bisa masuk ke dalam rumah. Nah, setelah itu masih ada barang bawaan yang harus dibersihkan. Di sini kita udah siapin area clean stuff atau clean untuk membersihkan barang-barang kita, mulai dari tas atau mungkin di situ ada uang atau barang yang kita bawa dari luar.
Di sini dia bisa bersihkan pakai disinfektan, terus dia bisa lap menggunakan tisu, dan nanti area-area yang sudah dia bersihkan dia bisa masukin ke tempat sampah, jangan dia bawa masuk ke rumah. Nah ini kita juga udah siapin garbage-nya. Jadi kompartemen-kompartemen ini atau area-area ini yang harus ada di sterilize room itu. Oke, kemudian kita masuk ke service area. Nah, terhubung dengan area, kalau kita bisa lihat dalam aksonometri ini, area sterilize room tadi terhubung dengan service area. Kenapa? Karena ketika si orang tadi menaruh baju kotornya itu, jadi di lemarinya itu, di belakang lemari itu si asisten rumah tangganya bisa mengambil baju itu dan kemudian dia bisa langsung mencuci di area laundry room. Jadi area shower tadi akan terconnecting langsung dengan area laundry room, sehingga baju-baju atau sesuatu yang sudah ditaruh di area lemari tadi bisa langsung dicuci, sehingga kuman, bakteri dan lain bisa langsung hilang. Nah kemudian kita siapin juga area untuk jemurnya, karena menurut penelitian juga kan sinar UV bisa membunuh kuman juga. Nah sehingga baju yang telah dicuci bisa langsung dikeringkan di situ. Nah ini juga area service, kita sarankan di mana si asisten rumah tangga ini tadi dia akan memiliki akses sendiri di sisi kiri rumah. Dimana ketika dia masuk dia harus melewati sterilize room dulu juga. Jadi kita siapin area yang sama dengan sterilize room tadi, tapi mungkin lebih simpel, dimana dia harus membersihkan dulu mulai dari tangannya dan lain-lain, baru dia bisa masuk ke dalam rumahnya atau ke area service tadi. Nah kemudian ini area kitchen juga. Di sini segala sesuatu kita sistemin di segala sesuatu yang berasal dari luar atau tidak dari rumah itu, ketika masuk ke dalam rumah itu harus dibersihkan. Jadi kalaupun ini area kitchen, barang-barang seperti sayur dan lain-lain mungkin yang dibawa oleh si asisten rumah tangga itu tadi, itu harus kita bersihkan dulu. Jadi kitchen di sini kita tambahkan satu features untuk sterilize dulu. Jadi kayak bahan-bahan pokok dan lain-lain itu harus kita bersihkan dulu di area sterilize room tadi. Oke, dari area sterilize room, terus kemudian kita masuk ke area service sampai ke kitchen. Kita sekarang bakal bahas mengenai area public, semi-public sampai ke area private. Nah di sini kita bakal bahas juga area lounge, di mana guest room ini atau pihak ketiga yang akan masuk ke dalam rumah untuk bertamu dan untuk yang lain. Nah di sini kita bakal ngedesain spot lounge ini di area luar, sehingga ketika si guest room tadi masuk dan melalui area sterilize room, dia akan langsung mengikuti sirkulasi atau pergerakan ruangnya menuju area lounge ini. Jadi dia harus masuk ke area semi public atau bahkan ke area private. Nah di sini kita desain area lounge-nya itu memiliki furniture yang sudah mengikuti standar dengan jarak 1 meter 1 meter. Di sini kan kita juga nggak tahu bagaimana orang tersebut yang berkunjung itu, apakah dia ada sakit atau dia membawa virus atau bakteri dan bagaimana, sehingga kita sudah mengikuti aturan yang ada dengan jarak 1 meter 1 meter. Nah lanjut kita ke area living sama dining. Di sini sih kita desain living dan dining ini ada di tengah-tengah, sehingga setelah living dan dining ini menjadi spot yang gampang untuk keluarga ini bisa berkumpul gitu, karena kan area ini merupakan area inti daripada sebuah rumah tinggal, di mana mereka banyak beraktivitas di sini. Nah tapi area ini juga kita distance atau kita spesial dengan ruang-ruang yang lain, sehingga ketika masuk ke area ini dia juga telah bersih atau setelah steril gitu. Nah di sini kita siapkan untuk area living dan dining beberapa sofa seperti biasa, kemudian ada karena tadi kitchen besarnya sudah berpisah daripada ini, jadi ini juga kita siapin dapur bersih aja. Nah terus kita masuk ke area multi purpose room. Nah di sini sebenarnya area multi purpose room nantinya akan bisa disesuaikan dengan bagaimana keperluan dari anggota rumah itu, anggota keluarga dari rumah itu. Nah di sini karakter dari ketiga keluarga itu, di sini ibunya adalah seorang pekerja bisnis dari online shop. Nah, jadi kita siapkan multi purpose ini adalah area untuk si ibunya ini bekerja. Kita siapin area untuk photoshootnya, kita siapin area juga untuk dia work di situ. Kemudian kita siapin juga meja di mana ketika nanti ayahnya mungkin akan mengalami work from home
atau yang kita yang biasa sekarang terjadi, jadi dimana orang-orang mungkin bekerjanya setengah di rumah dan dia juga bisa setengah di kantor. Jadi kita siapin juga nih area bekerja untuk si ayahnya tadi. Nah terus mungkin di sini kan kita banyak banget tagar-tagar di rumah aja gitu. Nah nantinya kan akan berpengaruh juga nih kepada si anak, dimana si anak mungkin akses untuk keluar rumahnya mungkin lebih sedikit. Jadi kita siapin juga karena anaknya masih kecil, kita bisa siapin juga area room yang bisa berhubungan langsung tadi dengan area kerja ibunya, sehingga ibunya bisa kontrol juga nih dari area work area itu tadi. Selain itu multipurpose room ini juga bisa digunakan untuk mungkin tempat ibadah, karena kan kemarin mungkin kita tidak bisa beribadah keluar, dan mungkin area-area lain yang nantinya dibutuhkan. Nah kemudian kita masuk ke area quarantine space. Nah di sini mungkin agak lebih detail karena ini area juga yang penting, dimana sekarang sangat dibutuhkan. Padahal rumah-rumah kita yang dulunya itu nggak ada area ini kan. Jadi mungkin nanti sebuah rumah-rumah yang baru harus ada area quarantine space ini. Area quarantine space ini sebenarnya adalah area yang didesain untuk orang yang nantinya harus terisolasi dari rumah. Sekarang kan isolasi itu waktunya 14 hari dan lumayan panjang, jadi 2 minggu. Jadi dia pasti berkegiatan semuanya di situ. Jadi kita harus siapkan beberapa aktivitas-aktivitas yang memang dia harus jalankan di rumah, mulai dari toilet, jadi dia harus memiliki toilet sendiri atau bathroom sendiri, terus dia juga harus memiliki area makan sendiri dan area mungkin dia bisa belajar di situ sendiri dan bekerja misal, terus area dia harus istirahat dan mungkin dia butuh hiburan melalui kita juga bisa siapkan area TV gitu mungkin agar dia bisa dalam 14 hari itu dia bisa memiliki hiburan. Di mana ruang quarantine space tadi kita juga siapin akses vertikal untuk si orang yang terisolasi itu tadi bisa berjemur di area sunbathing yang udah kita siapin di atas. Karena menurut penelitian juga virus itu juga bisa hilang jika kita sering berjemur di bawah sinar UV atau sinar matahari pagi. Nah oleh karena itu semakin dia juga bisa berkegiatan di situ setiap pagi sehingga dia mungkin bisa juga cepat sembuhnya. Gitu. Terus kita masuk ke area second plan atau lantai 2. Di sini area lantai 2 full kita desain untuk area private untuk si anggota keluarga itu tadi tinggal istirahat atau istilahnya kamar anggota-anggota keluarga tadi. Jadi ada 2 kamar di sini, yaitu kamar orang tuanya dan juga kamar si anak yang cewek tadi. Nah di sini kita siapin area sterilizer room lagi. Saat dia sudah menuju tangga yang di paling atas, kita siapin di sisi kiri itu ada sebuah wastafel kecil. Jadi ketika sebelum dia masuk ke area kamar masing-masing, dia harus membersihkan dirinya dulu atau dia bisa harus cuci tangan dulu, baru dia masuk ke area kamar. Meskipun di area kamar ini tadi kita juga siapin area sterilize, namun ketika dia masuk ketika dia masuk ke dalam kamarnya dia juga harus membersihkan tubuhnya dulu. Gitu. Nah ini salah satu. Nah ini dia juga aksonometri atau bentuk yang nantinya akan terlihat, di mana lantai 2 ini juga akan terlihat terhubung. Terus ini adalah si sterilizer room tadi. Jadi ketika dia naik tangga dia harus membersihkan dulu, baru ketika si ibunya akan masuk ke area kamarnya dengan si ayahnya dan si anaknya tinggal masuk ke area anaknya yang dia ada di sebelah kanan ini. Nah oke, kayak gitu aja sih beberapa ruang-ruang yang akhirnya kita detailing dari si Ultimate Home ini. Oke, kita akhirnya udah selesai dan sampai di slide terakhir. Beberapa ide-ide yang udah saya sampaikan mungkin memiliki kekurangan tersendiri. Sebenarnya ide ini adalah sebuah gagasan yang mungkin bisa juga diterapkan nantinya kepada orang-orang yang mungkin ingin menerapkan desain ini. Cuma mungkin yang bisa diterapkan adalah mungkin dari ide, mulai dari ide layering building tadi, di mana area-area dari sesuai sifatnya mulai dari steril, service, public, semi-public sampai ke private itu memiliki layering-layering sendiri sehingga antar layering itu tadi tidak menabrak satu dengan yang lainnya. Terus konsep dari bangunan yang memiliki special distancing di mana ruang-ruang ini nantinya akan memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya dan dipisahkan oleh sebuah sirkulasi atau pergerakan orang di dalamnya. Dan dari sirkulasi itu tadi juga tumbuh beberapa area hijau, jadi bangunan itu
tidak seperti rumah awam pada umumnya. Kemudian beberapa feature-feature yang mungkin harus ada di beberapa ruang yang tadi udah saya sebutin gitu, mulai dari area sterilized room, apa aja sih yang harus ada di area sterilized room tersebut sehingga orang ketika masuk ke rumah udah bersih gitu. Terus beberapa feature di area ruang-ruang yang tadi, dan juga mungkin area yang agak penting juga area quarantine room. Itu tadi mungkin meskipun kita juga nggak pengen gitu suatu saat nanti kita bakal terisolasi gitu di rumah sendiri, cuma mungkin kita harus menyiapkan area tersebut. Nah mungkin kalau emang nanti tidak ada yang terisolasi, area tersebut bisa kita manfaatkan juga sebagai area guest room dan lainnya. Oke, sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat untuk esok dari teman.